Ingat apakan, oke, the screen record itu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayak ada intonasi bilang selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayak mana ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Gak susah aku lembut anjir. Selamat pagi. Bilang selamat pagi gak tahu kan? Selamat pagi. Udah. Mulai. Udah terbuka ya voice-ku kan? 1, 2, 3. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan demonstrasi penggunaan Google Sites yang kami buat. Dengan judul presentasi pemanfaatan Google Sites sebagai blok pembelajaran yang digunakan sebagai media interaktif proses belajar mengajar. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Catherine Yolanda Sinaga, yang kedua, Kesia Francisca Siregar, yang ketiga, saya sendiri Sintari Tonang, yang keempat, Wasti Haryanja, dan yang kelima, Christian Peniel. Baik, presentasi akan segera kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya topik. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini atau TIK ini telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jadi dari latar belakang proyek kami itu, di mana proses pembelajaran yang masih bergantung pada metode konvensional seperti ceramah dan penggunaan buku cetak seringkali membuat siswa kurang termotivasi dan mengalami kesulitan dalam memahami materi secara mendalam. Jadi salah satu solusi yang dapat kami gunakan adalah pemanfaatan blok pembelajaran berbasis web yang memungkinkan guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan fleksibel, di mana blog ini berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi pembelajaran, berbagi materi, menyediakan latihan dan kuis, serta menciptakan ruang interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi pemanfaatan blog ini terbukti dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar serta memberikan kesempatan belajar secara lebih mandiri dan efektif. Saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah tujuan pengembangan media. Pengembangan media pembelajaran berbasis Google Sites ini bertujuan untuk menciptakan blok pembelajaran interaktif yang membahas materi tentang Microsoft Word, khususnya bagi siswa jenjang SMP. Tujuan dari kami buatnya blog ini adalah menyediakan platform digital yang interaktif, fleksibel, dan mudah diakses, sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Media ini kami rancang untuk mendukung para guru dalam menyajikan materi secara lebih menarik dan terstruktur. Campuran dari berbagai elemen seperti teks, gambar, video tutorial, dan kuis interaktif diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, media ini juga bertujuan untuk mempermudah pemahaman konsep penggunaan Microsoft Word secara praktis, mendukung pembelajaran mandiri maupun hybrid, menyediakan fitur evaluasi pembelajaran, serta dikembangkan secara sistematis menggunakan model Agile. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Landasan teori. Google Sites adalah salah satu platform pembuatan situs web yang disediakan oleh Google secara percuma. Google Sites memiliki keunggulan yang terletak pada kemudahan penggunaan tanpa memerlukan keahlian coding. Hal ini menunjukkan bahwa Google Sites sangat cocok dan berguna untuk pendidikan sebagai media pembelajaran termasuk dalam blok pembelajaran. Dalam pemanfaatan Google Sites sebagai media pembelajaran berbasis web yang mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif, mudah diakses, dan terstruktur. Media ini dapat diakses kapan saja hanya dengan koneksi internet. Media ini juga menawarkan fleksibilitas bagi siswa dalam hal waktu, tempat, kecepatan belajar.
interaktivitas, dan efektivitas. Sebagai media interaktif, Google Sites juga memungkinkan integrasi berbagai fitur Google dan konten multimedia seperti teks, gambar dan video, formulir, dan dokumen, spreadsheet, dan slide. Pemberian berbagai bentuk media ini membuat tampilan Google Sites menarik dan mendorong keterlibatan siswa. Penggunaan Google Sites sebagai media pembelajaran terbukti sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memfasilitasi kemandirian belajar siswa. Selain itu, media ini sangat membantu siswa dalam mendukung proses pembelajaran hybrid maupun pembelajaran jarak jauh, dan memungkinkan siswa untuk mengulang materi di rumah. Sekian dari materi saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan produk atau blog yang kami rancang. Yang pertama yaitu kami merancang sebuah tahap analisis, di mana kami mencari atau mengumpulkan analisis kebutuhan yang diperlukan oleh siswa-siswi seperti materi, video, bahkan yang lainnya. Yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa, dan selanjutnya yaitu analisis sumber daya. Yang pada kedua itu tahap perancangan atau desain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap perancangan atau desain untuk kami membuat atau merancang blog media interaktif kami. Kami menggunakan sebuah blog sederhana yang bisa kami edit langsung melalui website Google Sites. Jadi di mana pertama sekali membuat sebuah blog baru, kita merancang dari blank site. Setelah itu akan muncul laman baru untuk membuat blog baru. Jadi di dalam Your Page Title ini kita bisa membuat sebuah judul. Ini judulnya bebas saja, tergantung apa judul materi yang kalian bahas di dalam blog ini. Selanjutnya, untuk membuat sebuah materi di dalam blog ini, kita bisa menggunakan beberapa konten blog. Misalnya kita menggunakan konten blog 2 ini untuk membuat sebuah materi. Menjadi navigasi materi dan navigasi video. Kalian juga bisa menambahkan keterangan di sini. Keterangan-keterangan dari navigasi kalian dan juga menambahkan beberapa foto untuk mempercantik blog kalian. Selanjutnya, jika kalian ingin membuat tombol back untuk misalnya kita masuk ke dalam sebuah materi, itu bisa menggunakan yang namanya text box. Atau button. Itu bisa kita masukkan misalnya back, dan juga kita bisa keluar dari mana saja. Ini tuh untuk tombol navigasi back ataupun yang lainnya. Selanjutnya, jika kalian ingin menambahkan misalnya menambahkan latihan dari misalnya Google Classroom, kalian bisa menambahkan menggunakan Drive ataupun untuk menambahkan navigasi di dalam materi ataupun bahkan video, kalian bisa menambahkannya langsung di sini dengan mengklik Add Subpage. Kalian tambahkan materi. Di dalam home juga kalian tambahkan video.
Di dalam navigasi materi, kalian juga bisa menambahkan beberapa subpage-nya juga. Misalnya materi pertama, materi kedua, dan bahkan video juga bisa ditambahkan subpage-nya. Dalam blog sites ini, kita untuk merancang blognya ini itu harus pintar-pintar dalam mendesain, karena kalau misalnya kita cuman sebatas untuk memberikan kalimat saja mungkin akan terlalu monoton. Jadi kalian bisa mengubah-ubahnya saja dengan misalnya mengubah warna dan lain sebagainya, atau menambahkan gambar dari image ini. Jadi untuk mempublish sebuah blog ini, kalian hanya cuman mengklikkan publish. Jadi nanti akan diberikan link dari Google Sites tersebut. Jadi demikian proses pembuatan produk atau blog media interaktif kami. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil uji coba kami. Matikan saja. Baik, tampilan pertama kali dari link dari website kami adalah seperti ini. Belajar dasar Microsoft Word merupakan materi kami. Nah, di kata pengantar itu di sini terdapat pendahuluan, ada latar belakang. Setelah itu ada juga tujuan dan manfaat dari pembelajaran ini dan profil anggota kami. Nah, di sini ada juga bagian materi. Di bagian materi itu ada beberapa materi kami cantumkan. Salah satunya adalah materi tentang shortcut Microsoft Word. Dan materinya bisa di-download untuk dipelajari secara offline. Setelah itu ada juga latihan soal tentang materi yang sudah kami buat. Ada latihan soal untuk shortcut. Nah, ketika kita mencobanya, kita akan diminta untuk menambahkan nama,
Nah, di sini kita bisa mengerjakan soal-soalnya. Ada 10 soal kami cantumkan untuk setiap materinya. Setelah semua siap, kita bisa submit dan hasil dari pengerjaan kita akan langsung keluar, skor, durasi, dan jawaban kita, mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini bisa juga di-download. Setelah itu, untuk materi selanjutnya juga semua bisa ada latihannya, dan latihannya sama juga. Nah, di sini juga ada kami cantumkan video-video tentang materi yang sudah kami buat untuk dipelajari lebih lanjut. Di sini juga kami juga mencantumkan untuk tanggapan terhadap Google Sites kami. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Revisi yang dilakukan. Beberapa pengguna menyebut bahwa penyajian atau penginputan materi dalam blog yang dapat dikatakan lumayan rumit dan perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami. Selain itu, meskipun blog dinilai cukup bagus, sebagian responden merasa bahwa tampilan dan penyajian masih cenderung membosankan untuk dibaca dalam waktu lama. Kurangnya elemen visual seperti animasi atau desain yang lebih menarik juga disoroti sebagai aspek yang membuat blog terasa kurang hidup dan kurang memancing minat belajar. Secara keseluruhan, blog ini bermanfaat membantu pembelajaran mandiri dan cocok untuk pemula, namun tetap membutuhkan peningkatan dari sisi penyajian, kemenarikan visual, dan penyederhanaan materi agar pengalaman belajar pengguna menjadi lebih efektif, nyaman, dan menyenangkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi yang kami buat yaitu berdasarkan hasil pengembangan dan uji coba media pembelajaran berbasis Google Sites sebagai blok pembelajaran interaktif pada materi Microsoft Word untuk siswa SMP ini, dapat kami simpulkan bahwa pemanfaatan media digital berbasis web ini mampu memberikan alternatif pembelajaran yang lebih efektif, fleksibel, dan menarik dibandingkan metode pembelajaran konvensional lainnya. Hasil uji coba menunjukkan bahwa blok pembelajaran ini mendapatkan respon positif dari guru maupun siswa, khususnya dalam hal kemudahan akses dan pemanfaatan sebagai media pendukung pemahaman materi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti penyederhanaan isi materi yang dinilai masih rumit, serta peningkatan tampilan visual agar lebih menarik dan interaktif. Dengan demikian, blok pembelajaran melalui Google Sites dapat menjadi salah satu media yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran TIK, khususnya pada materi Microsoft Word untuk siswa SMP. Baik, demikianlah presentasi yang telah kami perbuat. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku kami. Sekian dan terima kasih.